Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh bersyukur atas anugerah Tuhan dalam hidup kita yang memberikan kita pada hari ini waktu untuk bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan. Dan sebelum lebih jauh dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini, mari saya mengajak kita untuk berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami, selalu baru setiap hari. Dan biarlah dengan keyakinan itu ya Tuhan, kami mau bersama-sama merenungkan akan firman-Mu pada hari ini. Ya Allah Roh Kudus, tuntun dan sertailah setiap kami, supaya benar-benar kami dapat memahami apa yang menjadi keinginan-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah itu yang di atas segalanya yang kami dapat wujudkan dalam hidup kami, dan biarlah kehidupan kami semakin didapati adalah kehidupan yang berkenan, yang semakin memuliakan Engkau sebagai murid-murid-Mu ini ya Tuhan. Tolong kami supaya benar-benar selalu berserah di dalam Engkau untuk dibentuk melalui firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, perenungan firman Tuhan pada hari ini berdasar dari Hakim-Hakim yang ke-18. Mari bersama-sama kita membuka akan bagian Alkitab kita. Saya mendorong kita untuk membacakan akan keseluruhan daripada bagian ini, menyimak akan bagian ini, dan mari bersama-sama di dalam video ini saya hanya akan membacakan di ayat yang ke-1 sampai yang ke-7. Mari bersama-sama kita membuka akan Alkitab kita. Hakim-Hakim 18 ayat 1 sampai yang ke-7. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, dan pada zaman itu suku Dan sedang mencari milik pusaka untuk menetap, sebab sampai hari itu mereka belum juga mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku-suku Israel. Sebab itu Bani Dan menyuruh dari kaumnya 5 orang dari seluruh jumlah mereka, semuanya orang-orang yang gagah perkasa yang berasal dari Zora dan Esyathol, untuk mengintai negeri itu dan menyelidikinya, serta berkata kepada mereka, "Pergilah menyelidiki negeri itu." Ketika orang-orang itu sampai ke pegunungan Efraim di rumah Mika, bermalamlah mereka di sana. Ketika mereka ada dekat rumah Mika itu, dikenal merekalah logat orang muda suku Lewi itu. Lalu singgahlah mereka ke sana dan berkata kepadanya, "Siapakah yang membawa engkau kemari? Apakah pekerjaanmu dan urusanmu di sini?" Katanya kepada mereka, "Begini-begitulah dilakukan Mika kepadaku. Ia menggaji aku dan aku menjadi imamnya." Kata mereka kepadanya, "Tanyakanlah kiranya kepada Allah, supaya kami mengetahui apakah perjalanan yang kami tempuh ini akan berhasil." Kata imam itu kepada mereka, "Pergilah dengan selamat. Perjalanan yang kamu tempuh itu dipandang baik oleh Tuhan." Sesudah itu pergilah kelima orang itu, lalu sampailah mereka ke Lais. Dilihat merekalah bahwa rakyat yang diam di sana hidup dengan tentram, menurut adat orang Sidon, aman dan tentram. Orang-orang itu tidak kekurangan apapun yang ada di muka bumi, malah kaya harta. Mereka tinggal jauh dari orang Sidon dan tidak bergaul dengan siapapun juga, dan seterusnya pasal 18 ini. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, salahkah kalau dalam hidup kita ini kita punya keinginan? Salahkah? Tentu saja tidak. Yang bermasalah adalah saat kita punya keinginan, tapi itu tidak sejalan dengan keinginan Tuhan dalam hidup kita. Pasal yang ke-18 ini sebenarnya terangkai, punya benang merah dari pasal 17 sampai 21 yang memberikan pernyataan sebagaimana di pasal 18 ayat 1 ini, bahwa pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, karena tidak ada raja di antara orang Israel, maka dari pasal 17 sampai 21 ini, ataupun kitab Hakim-Hakim ini, mau menyatakan bagaimana umat Tuhan yang bertindak sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Sehingga pada akhirnya mereka pun bersikap pragmatis, yang penting dapat,
di dalam bagaimana apa yang mereka inginkan dan mengabaikan proses di dalam mewujudkannya. Apakah itu sejalan dengan kehendaknya Tuhan atau tidak? Dan suku Dan pun di dalam bagian ini demikian. Suku Dan mempunyai keinginan. Apa yang menjadi keinginan daripada suku Dan? Yaitu untuk memiliki bagian dari tanah pusaka mereka sebagaimana yang telah dijanjikan Tuhan kepada Israel. Di dalam kitab Yosua 19 ayat 40 sampai 48, di situ telah memberikan keterangan bahwa Yosua telah melakukan pembagian tanah pusaka itu kepada mereka. Namun ternyata di dalam proses bagaimana suku Dan itu mengklaim bagian tanah mereka pun kesulitan dengan penduduk lokal ataupun orang Kanaan, orang Amori, sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam Hakim-Hakim 1 ayat 34. Bahkan dari kisah itu mengisahkan bagaimana orang Amori yang bahkan mendesak balik suku Dan untuk mengambil bagian tanah mereka menetap saja di daerah utara, bukan kepada tanah sebagaimana yang dijanjikan. Maka dapat dimengerti jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana suku Dan yang ingin sekali memiliki tanah pusaka mereka. Karena sementara suku-suku Israel yang lain telah mendapatkan bagian mereka. Hanya suku Dan saja yang belum mendapatkannya. Dan di dalam Yosua 19 ayat 47, di situ memberikan keterangan bahwa jumlah daripada suku Dan itu bertambah banyak. Dan tentunya tanah yang mereka tempati sementara itu tidaklah cukup untuk mereka. Dan di dalam bagian inilah suku Dan punya keinginan. Dan bagaimana suku Dan itu mewujudkan akan keinginan mereka? Dalam bagian inilah, di dalam pasal 18 ini mengisahkan bagaimana di dalam suku Dan mewujudkan keinginannya. Ternyata mereka telah bersikap pragmatis. Yang penting dapat dulu deh tanah untuk kita tempati. Bodoh amat. Mereka mengabaikan proses di dalam mendapatkannya. Apakah itu sejalan dengan keinginan Tuhan atau tidak? Dan dalam bagian ini mau menyatakan bagaimana dalam mewujudkan keinginan mereka, ternyata itu tidak sejalan dengan keinginan Tuhan dalam hidup mereka. Bagaimana cara suku Dan dalam mewujudkan keinginan mereka? Yaitu yang pertama, dengan mengutus para pengintai, yaitu yang berjumlah 5 orang, untuk mencari lokasi yang tepat dan strategis, dan untuk melihat kondisi dan kemungkinan mereka dapat merebut lokasi yang diincar. Lalu yang kedua, dalam bagian inilah yang makanya tidak sejalan, di mana mereka membawa orang Lewi yang telah menjadi imam dan bapa di rumah Mika untuk juga menjadi imam dan bapa bagi suku Dan itu tersebut. Padahal orang Lewi ini meskipun kelihatannya pelayan Tuhan, namun ternyata di pasal 17 mengisahkan dia bukan pelayan Tuhan. Dia justru menyembah akan sesembahan yang lain, yaitu apa yang disembah oleh Mika. Dan yang ketiga, ini lebih parah lagi, di mana suku Dan menyerang akan penduduk Lais, mereka membunuh, bahkan membangun apa yang sebenarnya bukan hak milik mereka, dan mengganti nama kota Lais itu menjadi kota Dan. Dan inilah kisah daripada suku Dan. Mereka punya keinginan, tetapi di dalam mewujudkan keinginan mereka, ternyata itu tidak sejalan dengan keinginan Tuhan dalam hidup mereka. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, maka apa yang bisa kita refleksikan bersama daripada bagian ini? Tentu sekali lagi, tidak masalah kita punya keinginan. Tapi jangan sampai kita bersikap pragmatis, yang penting dapat, kita mengabaikan proses, di mana itu tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Apa keinginan-keinginan yang saat ini kita sedang gumulkan dalam hidup kita? Baik itu ketika kita dalam
keinginan dalam kehidupan iman kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan pelayanan kita. Apa yang menjadi keinginan-keinginan kita? Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari membawa keinginan-keinginan kita itu kepada Tuhan. Dan tentunya di dalam pergumulan kita membawa keinginan-keinginan kita itu, mari kita berdoa, biarlah keinginan-keinginan kita itu sejalan dengan kehendak Allah, dengan keinginan Allah dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa keinginan Tuhan seharusnya di atas keinginan kita. Karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang berdaulat, yang berkuasa atas hidup kita. Dan tentunya keinginan Tuhan itu adalah yang terbaik untuk kita. Dan oleh karena itu, mari melalui refleksi Gema pada hari ini, mari kita membawa keinginan-keinginan kita kepada Tuhan. Dan jangan bersikap pragmatis, tapi bawa keinginan kita itu, bawa proses kita bersama-sama menggumulkannya itu, agar keinginan kita itu dapat sejalan dengan keinginan Tuhan. Karena sekali lagi, itulah yang terbaik untuk setiap kita di dalam membentuk kita sebagai murid-muridnya yang biarlah semakin menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah diberitakan kepada setiap kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya belajar untuk berproses bersama dengan Engkau. Benar kami punya keinginan, tapi biarlah kami membawanya hanya kepada Engkau. Karena dalam kehidupan kami tahu ya Tuhan, bahwa keinginan-Mu lah di atas keinginan kami. Karena itulah yang terbaik yang dapat memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ini. Kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.